Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam bahagia untuk teman semuanya. Kali ini kita akan membahas terkait tentang desa pintar. Nah, kami kedatangan narasumber handal yang akan membangun Lombok Timur dari desa pintar. Nah, oleh karena itu nama beliau adalah Bung Sarjan apa? Sarjan Nirbaya. Sarjan Andes Baya. Hah? Sarjan Andes Baya. Oh, Sarjan Andes Baya. Beliau tokoh IT, memang beliau sarjana IT di Jakarta. Ingin kemudian memberikan perubahan besar untuk Lombok Timur. Kami saat ini ingin mendengar konsep-konsep pentingnya terkait tentang desa pintar. Seperti apa sih desa pintar ini yang kemudian ingin didorong di Lombok Timur? Ini kemudian penting untuk kita pahami sehingga Lombok Timur ini tidak gaptek dari teknologi, sehingga informasi-informasi hangat terkait tentang persoalan-persoalan IT ini bisa dipahami. Oleh karena itu kami berikan kesempatan Bung Sarjan untuk menyampaikan unek-unek terkait tentang memahami desa pintar. Oke, kita berikan kesempatan kepada Bung Sarjan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas wawancaranya Pak YouTuber Bang Soekarno. Ya. Jangan lupa di subscribe. Ya, like and subscribe. Ya. Like dan subscribe. Iya. Subscribe dia, bukan subscribe. Iya. Subscribe biar bisa bertumbuh dan berkembang. Ya, biar bisa bertumbuh dan berkembang. Secepatnya dapat adsense-nya cair. Bisa berkembang dan berbuah. Ya. Oke. Jadi sebenarnya desa pintar ini kalau saya menyebutnya desa pintar yang presisi, yang dimana desa-desa ini harusnya menyambut baik program-program pusat, mulai dari Kominfo, misalnya bisa juga merambah ke pendidikan, misalnya kayak Kemendikbudristek, bisa juga karena yang dimana kita sudah hidup di zaman 4.0, yang dimana sekarang di daerah-daerah maju sudah merambah ke daerah 5.0. Nah, jadi disitulah kenapa kita maju dari daerah pinggiran yang dinawacitakan Jokowi itu, sebabnya itu dari situ. Nah, misalnya ada program Rotimnet misalnya dari Lombok Timur. Harusnya desa-desa ini menyambut hangat Rotimnet ini. Nah, desa-desa ini nanti dia ngebuat domain sendiri, big datanya di situ, di domain desa itu. Jadi apapun visi misi, apapun program desa itu bisa diupload di situ. Tapi aksesnya pakai KTP atau nomor HP. Karena dengan KTP dan nomor HP yang sesuai dengan penduduk di desa setempat itu, dia bisa mengakses ketransparansian desa itu, bisa dia cek, misalnya kayak masyarakat yang pengen ngecek dapat nggak dia bantuan BLT, BNT, BPNT, bisa dia ngecek pakai KTP-nya dia. Sebentar dulu. Terkait tentang desa pintar ini, apa sih yang harus disiapkan dan apa tujuan yang lebih mendasar dari desa pintar ini, Bang Ajan? Yang harus disiapkan yang pertama itu adalah SDM sudah ada lah kalau masalah SDM. Yang harus disiapkan oleh daerah itu adalah penyangganya ini. Nah, kenapa saya bilang penyangga? Dalam bentuk rangkaian-rangkaiannya lah, misalnya kayak internetnya harus dilengkapi. Nah, terus kedua banyaklah jenisnya, misalnya kayak apalagi sekarang masyarakat di desa-desa terpencil sekarang SDM-nya sudah bisa kita bilang
luar biasa lah perkembangannya karena adanya gadget ini kan, apa-apa mudah diakses. Nah, jadi untuk menanggapi kemajuan yang sedang kita nikmati saat ini adalah ya desa itu harus menyiapkan diri untuk menjadi desa yang desa yang pokoknya desanya yang mempersiapkan lah kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut, mulai dari misalnya bermain internet, kalau internetnya belum bisa nyambung ke sana atau IP salah satu mode internet misalnya kayak XL, Telkomsel belum bisa masuk, setidaknya ada lah WiFi atau apa yang bisa nyambung untuk memudahkan masyarakat mengakses di halaman website. Sebentar Bung Jan. Jadi terkait tentang desa pintar ini, yang pertama adalah apa korelasinya dengan pemerintahan daerah dan sejauh mana kemudian tindakan-tindakan yang pernah dilakukan oleh Bung Sarjan terkait mendorong desa pintar di Lombok Timur ini. Yang pernah kami lakukan dulu pertama itu terkait pendataan. Nah, itu yang pernah kami lakukan, pendataan, terus kita sinkronkan dengan big data KTP, yang dimana sekarang itu di KTP itu bisa online kan begitu. Nah, jadi desa ini tinggal dia mempresisikan hasil big data Dukcapil ini ke desa tersebut. Jadi apapun bentuknya, sinkronnya dengan presisinya dengan daerah itu, laporannya itu sesuai. Tidak kayak di manual ini kadang laporannya tidak sesuai yang masuk di daerah tersebut. Nah, ini yang akan memudahkan daerah untuk menjemput apapun informasi di tingkat bawah, dan desa pun mudah dia menjemput apapun itu di tingkat daerah. Misalnya kalau kita berbicara daerah-daerah yang jauh dari Kota Selong lah, misalnya kayak Branting, kayak Sembalun, kayak dan lain-lain. Jadi aksesnya dia itu sangat mudah dia melakukan kalau dia membangun program desa pintar di antara daerah dengan desa itu. Artinya desa pintar ini adalah untuk memvalidasi semua data yang ada di desa. Nah, terus untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi-informasi itu. Ya, informasi-informasi penting lah terkait dengan persoalan masyarakat. Misalnya contoh berapa janda yang ada di Lombok Timur misalnya, itu bisa langsung terakses kan? Terakses. Nanti dia kerjasama dengan pengadilan agama bawah sekian, nah begitu. Kalau berapa jomblo juga yang ada di Lombok Timur itu bisa terakses. Bisa terakses. Oh iya. Bisa terakses, karena dia memakai data KTP itu untuk dia daftarkan di domain itu. Misalnya desa Surabaya misalnya, Surabaya itu jumlah penduduknya 1.500. Di 1.500 itu enggak di domain desa itu. Orang luar, desa luar tuh enggak bisa masuk di desa tersebut karena dia punya masing-masing chip sendiri yang dimana punya korelasi rahasia sendiri lah. Artinya bahwa kelemahan kita di Lombok Timur ini, baik program dan segala macamnya ini, lemahnya akses data. Lemahnya akses data. Ya. Itulah membuat barang-barang ini sering rancu. Ya. Mulai dari ADD, DD, transparansinya kurang enak lah di masyarakat. Karena setiap proyek program itu sangat dibutuhkan data, berarti ya. Data. Karena masyarakat awam di bawah ketika mendapatkan isu yang negatif itu kan beda tanggapannya sama orang yang tidak awam kan gitu. Nah, dari situlah ketika orang awam ini bisa kita advokasikan ketika ada transparansi lewat desa pintar itu, karena desa pintar itu yang menyaksikan bahwa oh ini loh yang terjadi, oh inilah yang terjadi. Isu-isu yang beredar di bawah itu cepat diredam dengan komunikasi lewat desa pintar itu, karena di situ semua desa pintar itu kayak semua muara informasi itu ada di situ, mulai dari bantuan, mulai dari surat perintah, mungkin dari bupati, surat apapun ada semua di situ. Ya, artinya bahwa mendorong program desa pintar ini sangat penting untuk dilakukan oleh Pemda. Dilakukan. Ya, jadi apakah kemudian kalau Sarjan melihat
terkait tentang tidak teraksesmennya data-data yang ada di desa ke daerah ini, apakah ini juga untuk bisa dimainkan atau memang sengaja dibiarkan oleh Pemda gitu? Seperti apa Sarjan melihat tentang posisi Kalau ini? kita melihat sebenarnya apa-apa ini kan sekarang sudah di online kan. Ya, Memang kecil kemungkinan kalau memakai sistem desa pintar atau sistem online ini atau digital ini, kecil kemungkinan akan ada penyelewengan. Oh, iya, Karena iya. di situ misalnya contohnya ketika turun DD atau ADD misalnya, atau turun APBD atau APBN yang turun ke daerah, masyarakat tuh memantau gitu kan lewat desa pintar itu. Karena apa yang ada di daerah tersebut, misalnya kayak di tingkat Pemda, itu kan akan terkoneksi dengan data yang ada di desa pintar atau domain yang ada di desa pintar. Oke, Bung Sarjan, kayaknya cukup jelas sekali apa yang Plunggu sampaikan. Saya ingin mendengar harapannya kepada Pemda, seperti apa harapan-harapan terakhir sehingga ini bisa terlaksana dengan baik. Harapan kami ya daerah Pemda itu tingkatkan keseriusannya untuk membangun Lombok Timur dalam menyambut e-digital ini, apalagi Lombok ini sudah masuk menjadi daerah ekonomi khusus yang digaungkan oleh Presiden Jokowi. Kita Lombok Timur sebagai penyangga ekonomi penyangga KIK Mandalika, kita harus mempersiapkan itu, minimal kita itu dari dukungan mulai dari internet dan lain-lain. Nah, ini yang penting. Karena apa? Kalau masalah fasilitas selain dari jaringan tersebut, mungkin masyarakat masih bisa, karena rata-rata masyarakat sekarang HP-nya sudah Android, sudah iPhone, kan begitu. Nah, mudah diakses apapun informasi tersebut dengan jika Pemda serius memfasilitasi soal persoalan ini, program Desa Pintar ini akan menjadi salah satu daerah yang sangat luar biasa lah kemajuannya. Oke, itu tadi dari Bung Sarjan terkait tentang program Desa Pintar di Lombok Timur. Artinya ini adalah sangat penting untuk kemudian untuk dilanjuti dengan serius oleh Pemda, pesan terakhir beliau. Dan jangan lupa ikuti terus video kami, jangan lupa like and subscribe agar video kami terus bisa berkembang dan berbuah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.